Gelar Bapak Mangkrak berguna juga. Lokasi Mangkrak jadi tempat syuting film Setan. Ditulis oleh Manuel dari Sibor.com. Ternyata lokasi syuting film Pengabdi Setan 2 itu sebuah apartemen 15 lantai yang terbengkalai di daerah Bekasi, Jawa Barat. Ya, ternyata lokasi syuting itu membuka luka lama soal warisan pemerintahannya Pak SBY dan juga Pak Yusuf Kalla. Kabarnya gedung itu dibangun tahun 2007 waktu pemerintahannya Pak SBY dan juga Pak Yusuf Kalla. Tapi tahun 2010 pembangunannya berhenti dan sampai sekarang sesudah 15 tahun berlalu sampai sekarang bangunan tersebut jadi proyek mangkrak, Lur. Ya, proyek mangkrak kayak Wisma Atlet Hambalang itu loh, Lur. Ini bukan salah Pak SBY gitu. Ini emang mungkin tujuannya untuk para setan yang ada di Jakarta gitu. Mungkin selama ini sering gangguin Pak SBY. minta rumah dong Pak, rumah gitu. Jadinya kan kepikiran Pak SBY, oh, berarti setan di Indonesia ini masih banyak yang nggak punya rumah. Bikinlah mangkrak di mana-mana. Itu mungkin tujuan dan visi misinya. Mungkin hanya di sisi korupsi inilah Partai Demokrat punya prestasi. Dengan memainkan narasi katakan tidak pada korupsi, mereka malah menggarong besar-besaran uang negara supaya bisa hidup mewah. Semua dikeruk, semua dimakan, seperti orang rakus yang takut nggak kebagian pangan. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Ternyata gelar Bapak Mangkrak yang diberikan netizen kepada SBY tidak serta-merta buruk. Akhirnya gelar Bapak Mangkrak SBY ini punya manfaat juga untuk industri perfilman horor di Indonesia. Rusun mangkrak yang tidaklah dilanjutkan oleh SBY ini akhirnya menjadi lokasi syuting film horor. Kita tahu bersama bahwa mangkrak adalah kata yang begitu lekat dengan Presiden ke-6 ini. Bapaknya Agus dan Edi adalah SBY memang kelihatannya cukup bermanfaat buat industri perfilman dan juga dunia kesenian. 10 tahun menjabat, dia berhasil bikin beberapa album lagu dan juga bikin museum-museum untuk mengenang keluarganya dan juga pada akhirnya gedung mangkrak yang jadi lokasi syuting film horor alias film serem. Selama ini banyak sekali orang-orang yang mengatakan dengan jelas bahwa Demokrat nggak berguna. Saya pun termasuk salah satu orang yang mengatakan bahwa Demokrat ini seperti nggak punya dampak apa-apa bagi bangsa. Tapi ternyata salah. Selain menghasilkan proyek mangkrak Hambalang, mereka juga menghasilkan proyek mangkrak 1000 Tower yang pernah dijanjikan untuk dibangun. Tapi nggak selamanya yang namanya mangkrak itu negatif, bukan? Yang proyek mangkrak itu berdiri dengan beton-beton yang belum dicat dan kaca yang belum dipasang. Bukan hanya menandakan kegagalan presiden sebelumnya, namun bisa kita lihat sebagai salah satu masa depan bagi perindustrian film setan di Indonesia. Karena saya yang percaya dengan dunia gaib merasa positif banget menanggapi mangkraknya proyek ini. Mungkin saja para kru pengambil gambar tidak perlu repot-repot bikin kostum setan. Bisa saja setan-setan sudah standby di sana untuk berpose dan siap direkam. Karena banyak yang percaya tempat-tempat yang tidak didiami oleh manusia biasanya didiami oleh makhluk gaib. Nah, dari sini kita mungkin bisa berkesimpulan bahwa apa yang menjadi kekuatan dari presiden sebelumnya adalah menghadirkan tempat-tempat yang bisa diisi oleh hantu-hantu. Industri film horor akan ngirit luar biasa karena tidak perlu sewa artis untuk jadi setan. Mungkin bisa kasih saja sedikit sesajen di sana agar setan-setan bisa mau diajak kerjasama di syuting di proyek mangkrak tersebut. Dilansir dari berita bahwa program rumah susun sederhana milik 1000 Tower yang dibangun oleh Presiden SBY menjadi tempat syuting Pengabdi Setan 2. Juru bicara Kementerian PUPR, Indra Atmawijaya, mengatakan bahwa bangunan terbengkalai 15 rusun itu merupakan program yang digagas Kementerian Perumahan Rakyat alias Kemenpora yang sekarang bergabung di Kementerian PUPR. Program 1000 Tower itu dimulai pada tahun 2007 dan stop di tahun 2009. Mirip banget kan sama apa yang terjadi di era Anies Baswedan dengan rumah DP 0 rupiah yang omong kosong. Satu lagi, ideologi yang gak heran kalau yang dibangun hanyalah proyek mangkrak dan tidak bisa ditinggal lagi. Program itu sebenarnya awalnya dicanangkan sebagai program bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mendapatkan hunian yang layak. Mungkin nih Anies Baswedan terinspirasi sama proyek ini
Kalau ngomongin nominal, proyeknya pasti besar banget coy. Rusun ini dibangun oleh pengembang swasta. Dan proyek ini katanya dianggap sebagai PT Cityland Persada Abadi dan PT Bumi Mandiri Persada. Ya bolehlah mereka menggunakan dan menyalahkan swasta yang mangkrak proyeknya karena tidak menggunakan APBN. Tapi kan bagaimanapun juga program ini merupakan program yang digagas oleh Kementerian Perumahan Rakyat di era mereka. Dan namanya kementerian pastikan berhubungan langsung sama pemerintah pusat. Kalau kementerian dikontrol sama swasta, ya pasti konyol. Joko Anwar, selaku sutradara film Pengabdi Setan 2, mengatakan bahwa di tempat mangkrak itu memang ada penjaganya, jadi tidak boleh masuk ke lantai-lantai tertentu seperti lantai 7. Ngomong-ngomong tentang 7, kita ingat Presiden Joko Widodo adalah presiden ke-7. Mungkin nanti penghuni lantai 7 marah-marah dan misuh-misuh karena presiden ke-7 kita adalah presiden yang melanjutkan proyek mangkrak. Takutnya nanti rumah susun di era SBY bisa saja dibangun dan jadi tempat orang tinggal betulan dan penghuni di sana jadi harus pindah ke tempat hambalang. Begitulah mangkrak-mangkrak. Bagaimana menurut Anda? Terbongkar, Kemendagri ungkap APBD DKI Jakarta juara 1, nganggur di bank sebanyak 8,55 triliun rupiah. PDIP sebut tanggung jawab Pemprov rendah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mencatat, sampai dengan Februari 2022, dana APBD yang mengendap di perbankan mencapai 183,32 triliun rupiah. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama yang simpanannya paling banyak di perbankan. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro merinci, dana jenis simpanan provinsi dan kabupaten atau kota pada posisi Februari yang mencapai 183,32 triliun. Banyak disimpan dalam bentuk giro dengan nilai 144,3 triliun, deposito 35,63 triliun, dan tabungan 3,66 triliun. Melansir dari laman CNBC Indonesia dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022, Suhajar Diantoro mengatakan bahwa simpanan uang di daerah terbesar adalah di giro dan deposito. Ada uang tersimpan hari ini atau posisi Februari 2022 sebesar 183,32 triliun, terbesar di provinsi 59 triliun, kabupaten atau kota 124,29 triliun. Simpanan terbanyak ada di DKI dan terendah ada di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Dari paparan yang diperlihatkan, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi teratas yang memiliki dana mengendap di perbankan sampai dengan Februari 2022 dengan nilai 8,55 triliun rupiah. Disusul Jawa Barat dengan dana simpanan di perbankan mencapai 5,91 triliun rupiah, Aceh 5,29 triliun rupiah, Jawa Timur 5,27 triliun rupiah, dan Jawa Tengah 3,27 triliun rupiah. Nah loh, anggaran cukup gede, kenapa masih diendapkan begitu saja sih? Kenapa tidak segera membuat penjadwalan atau perencanaan kegiatan atau pengadaan? Lalu melakukan percepatan realisasi untuk membangun DKI. Padahal sebelumnya Mendagri Tito Karnavian juga pernah menegur 10 gubernur, salah satunya Gubernur Anies Baswedan, karena membiarkan simpanan daerah menumpuk usai melakukan pemantauan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Melansir dari Gala Media, disebutkan kas nganggur DKI Jakarta saat itu mencapai 12,9 triliun rupiah. Hal tersebut menuai reaksi dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Dia menilai fakta itu menunjukkan tanggung jawab Pemprov terhadap apa yang selama ini diprogramkan rendah. Gembong menyebut bahwa minimnya penyerapan anggaran karena lambannya eksekusi program. Padahal ini sangat berdampak pada ekonomi khususnya di Jakarta. Seperti diketahui sebelumnya, Anies menargetkan serapan anggaran Jakarta mencapai 91%. Namun kata Gembong, melihat sisa waktu saat ini yang semakin mepet, maka target tersebut sulit dicapai. Sementara itu, provinsi dengan simpanan terendah ada di Nusa Tenggara Barat dengan nilai simpanan mencapai 305,14 miliar rupiah. Nusa Tenggara Timur 352,7 miliar rupiah. Sulawesi Barat 393,21 miliar rupiah. Kalimantan Utara 397,45 miliar rupiah. Dan Gorontalo 414,15 miliar rupiah. Selain itu, belum disalurkan lagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten atau kota
termasuk kelebihan target pajak daerah tahun 2021. Terakhir, administrasi pertanggungjawaban keuangan sering ditunda. Suhajar menyebutkan ada beberapa strategi utama yang dilakukan untuk percepatan realisasi pada tahun 2022. Misalnya, pengadaan dini dapat dilakukan sejak awal, kemudian membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periode, yaitu per bulan, per triwulan secara konsisten dan terukur. Dan sekarang kita bisa melihat apakah Anies Baswedan benar-benar menjalankan sesuai dengan apa yang dia katakan itu. Apakah Anies Baswedan menjalankan program kerjanya semuanya menggunakan dana APBD agar mudah untuk dikontrol pengeluarannya? Apakah Anies Baswedan konsisten dengan apa yang dikatakannya itu? Ya begitulah kalau orang yang sebenarnya tidak kompeten tapi memaksakan diri mengaku mampu. Amburadul kerjanya, pengelolaan keuangan seolah ugal-ugalan. Kelebihan bayar sana-sini. Kalau tidak ketahuan mungkin bakal lolos. Kalau ketahuan katanya nanti akan klarifikasi atau mungkin sedang memikirkan alasan apa yang mau diungkapkannya nanti. Pemborosan yang tidak ada hentinya. Banyak yang membanggakan gubernur model begini. Padahal jelas-jelas nih, sering menghamburkan anggaran secara berlebihan. TGUPP-nya seolah tidak ada. Entah apa kerja mereka selama ini. Digaji fantastis, tapi tidak worth it. Serta pemborosan gaji yang menggelikan. Tampaknya, selain ahli menata kata, publik bisa menilai kalau Anies akan mendapatkan julukan lain, yaitu ahlinya kelebihan bayar. Kalau ditanya apa kelebihan Anies, ya kelebihan bayar sob. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya.